Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku ya. Jadi dimanapun berada, saya selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, buat yang sakit semoga diberikan kesembuhan segera ya. Dan untuk yang mendapatkan problem hidup atau permasalahan dalam hidup ya, semoga segera diberikan jalan keluar atau solusinya. Dan untuk yang menunggu jodoh ya, yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Terima kasih. Ini kembali ke general reading, pembacaan secara umum ya, energi tarik secara acak, jadi bisa rasional bisa tidak ya. Seru banget. Beginilah kisah kamu dan dia selanjutnya. Ini tidak untuk dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, dan tetap berpedoman hidup pada sang pemilik alam semesta. Dan tanggung jawab hidup kamu ada di tanganmu ya. Ini adalah prediksi, jadi mohon bijak menyikapi dengan ini. Kita akan mulai. Seru banget. Beginilah kisah kamu dan dia selanjutnya. Seru banget ya. Tentang beginilah kisah kamu dan dia selanjutnya, tentang perjalanan atau tentang kisah ya. Dimulai dari readingan ini, kisah kamu ya. Mungkin kalian sudah menjalin hubungan dengan kekasihmu udah lama gitu, tetapi kita akan melihat setelah readingan ini selanjutnya bagaimana. Di hubungan ini ada penawaran cinta, ada sesuatu yang memang kalian sudah saling memilih satu sama lain, tetapi tetap di hubungan ini kalian tetap harus hati-hati ya, harus hati-hati ya. Kenapa? Di sini terlihat ada kartu yang disebut dengan Seven of Swords, bahwa dia atau kamu, salah satu di antara kalian itu ya, di dalam hubungan ini ada yang belum bisa move on dengan orang masa lalunya. Artinya masih aja ada di pikirannya, walaupun di depannya atau di sisinya sudah ada pasangan barunya gitu. Masih belum bisa lupa dengan orang masa lalu, atau belum bisa move on dengan orang masa lalunya ya. Kita lanjutkan. Jadi orang ini loh, dimulai kisahnya tuh dari sekarang ini loh, saat kita memulai membuka kartu ini. Kisah selanjutnya kamu yang akan terjadi seperti ini ya. Kenapa? Karena dia kenapa belum bisa move on dengan orang masa lalu, karena waktu yang memisahkan mereka itu karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan prinsip, cuman itu aja, tapi belum menemukan titik temu, kemudian mereka berpisah satu sama lain karena salah paham. Dan di hubungan ini ya, ini pun kemungkinan besar atau kecil terjadi salah paham terus, beda prinsip ya, beda prinsip, adu argumen, seperti itu yang terjadi di hubungan ini juga nanti ke depannya ya. Karena apa? Karena sebentar atau dibilangin sedikit demi sedikit gitu akan melihat atau akan menemukan pertanda seperti itu, bahwa seseorang yang ada di sisimu itu selain ada kamu, tapi dia belum bisa move on dengan orang masa lalu. Dan kedepannya nanti ini akan menjadi sebuah permasalahan di mana akan terjadi salah paham sampai ke titik pertengkaran atau adu argumen ya. Tetapi kalian saling mencintai itulah ya, dia cinta kamu, kamu cinta dia, tetapi ada sesuatu yang kadang terlintas tentang orang masa lalunya, seperti itu yang jadi belum bisa tuntas lupa atau belum bisa tuntas melepaskan, masih terkadang masih menjadi kelebatan atau ingatannya itu selalu ada gitu ya. Sebetulnya kalau orang masa lalu itu kan tidak harus dilupakan, tapi cukup dikenang gitu. Tapi ini dia tidak
Ini bisa terjadi kamu atau terjadi dia. Intinya di hubungan kalian, ya. Hubungan ini sebetulnya diberkati Tuhan. Alam semesta ikut serta memberkati hubungan ini. Makanya kamu dan dia dipertemukan. Mudah-mudahan setelah menonton video ini nanti sampai akhir ya, kalian bisa memahami, kalau memang kalian ada di ranah ini, bisa memahami apa yang sikap yang terbaik yang harus kamu lakukan gitu ya. Di sini komunikasi baik-baik aja saat ini ya, masih baik-baik aja. Ini kedepannya akan terjadi salah paham ya, dan kamu tidak akan lama bisa mengetahui. Nanti kamu akan sedikit banyak akan mendapatkan tanda-tanda bahwa kekasih yang ada di samping kamu itu memang belum bisa move on gitu ya. Dia sama kamu dan dia komunikasi baik-baik aja. Begitupun sebetulnya ya, orang ini masih, walaupun tidak intens, masih sering terhubung gitu. Tapi hubungan itu cuma sebatas WA-WA-an, tetapi buat mereka berdua dengan orang masa lalunya itu masih yang membuat dia belum bisa move on, karena masih terhubung. Walaupun nggak tahu ya, WA-nya itu cuma sekedar komunikasi biasa gitulah, seperti itu. Tetapi ini yang membuat hubungan mereka itu ada di tengah-tengah hubungan kalian gitu. Itu yang akan terjadi di kedepannya ya, walaupun baru separuh jalan ini yang kita lihat, tapi inilah nanti awalnya yang membuat kisah selanjutnya antara kamu dan dia. Kita akan lihat yang membuat mereka itu dengan masa lalu udah selesai tapi masih terhubung ya kan, seperti. Dan begitu pun juga hubungan kamu dan dia itu nanti akan ada titik akhir atau selesai, dimana kamu melihat atau dengan kepekaan kamu itu, kamu bisa merasakan bahwa kamu ada di sisinya, tapi si dia masih memikirkan yang lain. Dan ini bisa terjadi kamu berdua sama-sama seperti itu, atau bisa terbolak-balik ya, kamu yang begitu, dia yang, kamu yang ada energinya di sini gitu ya, dan terjadi pada hubungan kamu gitu. Jadi bisa kamu bisa dia gitu, istilahnya yang belum bisa move on itu ya. Dan nanti hubungan dengan yang masa lalu itu udah selesai tapi masih ada komunikasi. Dan karena kesalahpahaman itu nanti suatu saat hubungan kalian pun akan menuju ke selesai, karena di sini ada banyak terjadi salah paham atau pertengkaran atau beda prinsip, di mana satu sama lain, misalkan ini adalah ranah kamu, itu salah satu di antara kamu gak bisa menerima dengan kenyataan bahwa walaupun di samping kamu tapi kok dia masih mikirin yang lain gitu. Nah seperti itu ya. Dan orang masa lalu ini dulunya ternyata itu adalah pasangan hidupnya, pernah menikah kemudian cerai kayak gitu, atau sudah pernah tunangan tapi putus, atau pacaran tapi putus. Tapi lebih ke dominan di sini terbanyak adalah sudah menikah kemudian cerai. Yaitu untuk hubungan kalian secara umum aku bacakan, ini ada yang terhubung dengan seorang single parent dengan masa lalunya yang masih ada di pikirannya, tapi ada juga yang hubungan antara kamu dengan lajang tapi punya masa lalu ya kan, yang belum bisa move on, atau dengan tunangannya, atau seperti itu. Jadi untuk segala macam hubungan ini ya, seperti itu. Tapi terbanyak terlihat di sini adalah dengan orang yang sudah pernah berumah tangga dan sekarang jadi duda atau single parent. Tapi kamu jangan salah bahwa orang ini pun sebetulnya mencintai banget kamu. Mungkin ada juga yang sudah jadi pasangan hidup kamu, tetapi belum bisa move on dari orang masa lalu. Seperti itu ya, seperti yang terlihat di sini. Nanti akan cuma menunggu waktu aja gitu, karena hubungan antara kamu dan dia pun nanti akan ada di titik yang sama, yaitu penyelesaian hubungan. Diawali karena dia juga masih membawa masa lalu ke dalam hubungan kalian, seperti itu ya, seperti itu. Kita lihat lagi.
Jadi di sini lebih ke hubungan kalian nanti akan merasa seperti ada keraguan gitu. Ada yang menjadi ragu salah satu di antara kamu. Ini bisa kamu bisa terbolak-balik, atau bisa kamu berdua ada di posisi ini. Entah kamu yang punya masa lalu, entah dia yang punya masa lalu, entah dia saja atau kamu saja. Tapi kalau ini adalah energi kamu, kalau resonan berarti ini adalah energi kamu. Tapi kalau kamu memang ada di ranah ini tapi kok nggak resonat 100% atau cuma nyangkut-nyangkut sedikit gitu, separuh atau sebagian, kalau mau personal reading silahkan personal reading, karena personal reading itu adalah energi kamu dan dia saja, tidak seperti ini kan acak, dia ditarik ini energinya secara acak ya, pembacaan secara umum seperti itu ya, seperti itu. Tetapi kalau kamu tidak ada di ranah ini, jadikan ini sebagai pembelajaran bahwasanya tidak seharusnya kalau kita sudah mempunyai pasangan atau sudah membuka lembaran baru, tidak perlu membawa urusan masa lalu ke dalam hubungan kita yang baru. Seperti itulah pembelajarannya ya. Oke, kita lanjutkan. Hasrat dan seksual yang susah untuk dikendalikan ya, ini akan terjadi antara kamu dan dia mungkin juga ya, namanya juga pasangan, namanya orang cinta ya. Tetapi dipesankan di sini kamu tetap harus hati-hati ya kalau dengan lawan jenis. Jangan terlalu keras bekerja atau memaksakan diri jika mentalmu lagi tidak baik-baik saja. Percayalah, rezeki ada aja. Karena rezeki sudah ditakar satu-satu. Tidak akan ada yang salah ataupun tertukar. Jadi sudah ada takaran masing-masing dan sudah sudah diberikan untuk kamu seberapa, ya, sudah ada yang mengatur ya, sudah diatur dengan begitu indahnya. Jadi jangan memaksakan diri kalau dirimu lagi tidak baik-baik saja. Percayalah bahwa rezeki itu ada aja, karena rezeki adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan sudah mengatur dengan sedemikian ya. Oke. Ada yang mau tanya kabarmu ya, karena peduli, tapi ada juga yang tanya kabarmu karena penasaran aja. Ini akan datang nanti ya. Ada yang bertanya kabarmu itu apa, bagaimana, tetapi ada juga yang akan datang padamu bertanya kabarmu, tetapi hanya sekedar untuk penasaran aja, karena dia penasaran terhadap kamu. Jika ada orang yang benci sama kamu, jangan benci orangnya ya, karena yang salah kelakuannya dan mungkin dia tidak bahagia, makanya dia cari masalah. Jadi kalau ada orang yang benci sama kamu tuh, kamu jangan benci sama orangnya ya. Kemungkinan besar yang salah itu kelakuannya, atau kalau tidak ya memang dia itu tidak bahagia gitu. Jadi kayak mencari cara untuk, atau mencari masalah ya, untuk bisa dia diperhatikan, seperti itu biasanya sih ya kan. Kemudian kamu tidak harus menjelaskan jiwa spiritualmu pada mereka, karena spiritualmu adalah panggilan jiwa. Jadi tidak perlu dijelaskan pada siapapun siapa dirimu ya. Juga nggak usah lebay gitu. Pasti akan orang tahu kalau memang seharusnya gitu ya. Jadi kalau nggak usah dikasih tahu pun mereka akan melihat gitu loh. Seperti itu ya. Oke. Beginilah kisah kamu dan dia selanjutnya. Kita lanjutkan kisah kamu dengan dia selanjutnya. Ingat, ini adalah prediksi, tidak untuk dijadikan pedoman hidup, tapi dijadikan saja sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kalau kamu ada di ranah ini. Jadi tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Hubungan kamu nanti seterusnya akan stuck ya, tidak ada perkembangan, akan berhenti di tempat atau berjalan di tempat, lalu jalan di tempat ya. Itu akan terjadi kedepannya tuh, hubungan kamu tuh seperti itu ya. Kemudian karena apa? Karena udah ada, kemudian terjadi penyelesaian gitulah. Karena hubungan yang seperti ini nanti kemudian akan terjadi penyelesaian juga ya, diawali dengan hubungan yang stuck, hubungan yang tanpa pergerakan, jalan di tempat, kemudian akan menjadi sebuah momen di mana kalian akan menyelesaikan hubungan itu ya, seperti itu. Dan saat ini tuh sepertinya udah mulai proses ya, dimulai dari saat di reading ini ya.
seperti itu ya. Dan kalian berdua ingin kembali memperbaiki ya, ingin memperbaiki diri masing-masing untuk menjadi lebih baik ya, seperti itu. Dan nanti juga akan setelah selesai gitu, setelah cerai gitu ya, setelah pisah gitu ya, nanti akan ada proses lagi juga. Jadi setelah dibacakan ini ada proses kedepannya kalian akan mengalami sebuah kesalahpahaman, saling adu argumen, beda prinsip, dan kemudian hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang stuck ya, yang kemudian endingnya selesai ya. Dan nanti juga kemudian beberapa bulan kemudian akan terjadi proses di mana satu sama lain ingin memperbaiki kehidupannya dan memperbaiki pola hubungan ini gitu. Jadi akan ada modernisasi. Jadi setelah cerai itu nanti mereka akan ada proses untuk memperbaiki proses memperbaiki dalam hal hubungan gitu dia. Dan mudah-mudahan dia tidak akan mengulang seandainya nanti dia mempunyai orang baru juga. Tetapi nanti ada kemudian juga ada yang tergoda ingin kembali sama kamu juga gitu, atau untuk dia gitu, karena di sini pun nanti dia sama aja gitu, belum bisa move on dari orang masa lalu gitu. Jadi itu semua terserah kamu ya, mau kamu terima atau tidak seandainya proses ini nanti terjadi, dia ingin mendekati kamu lagi gitu ya. Karena walaupun nanti kamu putus, komunikasi itu masih tetap ada dan tetap terjalin seperti itu ya. Lebih baik komunikasi, tetap silaturahmi ya. Jadi seandainya kamu ada di ranah ini ya, kalau respon berarti ini adalah energi kamu. Tapi kalau cuma sepotong-sepotong atau separuh-separuh, kalau mau penasaran dan ingin personal reading, silakan personal reading. Tapi kalau tidak resonat, artinya ini bukan energi kamu. Jadi pembelajarannya itu adalah untuk tidak membawa masa lalu di dalam hubungan baru seperti itu ya. Oke. Dan kita akan lihat pesan dari Sanamic Healing Oracle. Kita akan lihat. Di sini ada feminim energy. Nanti akan aja terjadi hubungan ini walaupun misalkan nggak balikan gitu ya, akan ada kelembutan. Atau memang kalau memang ada balikan, ada yang ingin, ada proses di mana nanti dia akan kembali sama kamu juga. Tapi mereka akan mengalami perbaikan dulu ya, tidak langsung selesai langsung nanti balikan lagi nggak. Tapi ada proses di mana satu sama lain, atau kamu atau dia atau kalian berdua itu akan menjalani proses perbaikan atau sebuah perubahan lebih baik. Dan ada kemungkinan menjadi lebih baik dan lunak gitu ya hatinya ya. Karena di sini nanti walaupun kalian justice, nanti masih ada terhubung, dan di situ terlihat bahwa ada energi lembut, ada kelembutan kalian di situ nampak, di mana nanti akan membawa sebuah ketertarikan kembali ya, ketertarikan kembali walaupun tidak balikan gitu ya, tetapi saling memaafkan kayak gitu, menjadi silaturahmi yang baik-baik saja gitu ya kan. Dan semua akan menjadi lebih baik, dimana nanti kalian akan mendapatkan sebuah kelimpahan kebahagiaan ya, walaupun nggak balikan tetapi kalian sudah menjadi lebih baik. Dan untuk hubungan yang sudah terpisah ini akan menyikapi dengan perubahan yang menjadi lebih baik, dan akan saling memaafkan, saling memberikan saling silaturahmi gitu aja lah ya, seperti itu ya. Karena kalian sudah mendapatkan sebuah keseimbangan dalam menghadapi kehidupan ini, termasuk kayak namanya keseimbangan atau kemampuan untuk mempertahankan sistem. Jadi kamu akan kayak kebentuk dewasa aja sih, kenapa buat harus berantem kayak gitu. Dan kemudian satu sama lain akan mengalami sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan yang enggak pura-pura sayang, enggak pura-pura cinta. Karena di sini kalian menemukan sebuah pendewasaan diri melalui pembelajaran ya, dan kamu mesti sudah menjadi paham bahwa
di dalam menjalin hubungan itu tidak harus membawa masa lalu ke dalam hubungan baru seperti itu ya, yang terlihat seperti itu. Kita akan lihat juga pesan versi Gondes ya. Kita ambil dari atas, dari bawah, dari tengah, dari atas lagi, kemudian kita ngambil dari bawah lagi, muter aja ya. Muter. Kita akan bacakan satu persatu pesan versi Gondes untuk kamu. Jaga hatimu untuk dia, dia akan jaga hatinya untuk kamu. Dia ingin kamu selalu di sampingnya. Ada yang memang setelah modernisasi tetap terhubung, dan semua tuh kan terserah kamu ya, pertimbangkan kembali. Memang kalau kamu masih cinta, dia masih cinta ya, paling tidak ada sebuah persyaratan di mana tidak harus mengulangin kisah masa lalu yang tidak menyenangkan, ya kan, seperti itu. Dia sangat mencintaimu. Ya, kalau cinta ya cinta. Dia sama cintanya sama kamu gitu. Sama, tetapi dia masih memikirkan orang masa lalu. Dia sudah ada pasangan, ada yang sudah punya pasangan ya. Dan jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit. Jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit ya. Oke. Di sini kalian juga akan melihat energi apa yang terdapat di tebaran kartu ini, di mana kita akan melihat ya. Dimulai dari atas. Di sini aku melihat ada Virgo, ada Pisces ya, ada Pisces. Kemudian di sini ada Aries ya, ada Libra, ada Taurus. Kuat sekali ini Libra ya, dan kuat sekali juga ini Aries, Libra, dan terakhir Virgo ya, Aquarius ya, seperti itu yang bertebaran di tebaran kartu hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap menjadi orang baik, dan jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya, karena yang melampaui batasan itu biasanya endingnya tidak bagus. Dan cintailah karena Allah ya, semua ya, cintai karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri. Karena agar supaya kenapa, kalau seandainya terjadi sesuatu di luar ekspektasi kamu tidak terlalu sakit. Tetap bersyukur dalam keadaan, bermohon yang terbaik pada Allah ya, dengan cara berdoa ya, dan tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Amin.